kiri kanan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama kembali, kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari sebuah tema yaitu finishing well. Mari kita sama-sama mau belajar bagaimana kita mengakhiri hidup kita dengan baik, sama seperti yang menjadi teladan dari Musa dari kitab Ulangan pasal yang ke-34. Bahkan mari kita sama-sama buka Ulangan pasal 34 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Jika sudah mendapatkan, kau akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Nah teman-teman, untuk berbicara finishing well, mari kita sadari memang ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi teman-teman, bukan hal yang mudah bukan berarti tidak mungkin. Itu dapat dilihat bagaimana seberapa kokoh dan seberapa gigihnya engkau di dalam engkau membangun hidupmu. Sama seperti Musa. Musa sendiri di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan bisa finishing well di dalam hidupnya, tentu saja bukan karena kekuatan dan kehebatan Musa. Ayat yang kelima di situ mengatakan begini, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Seakan-akan ayat ini menggambarkan seperti ini, bahwa kematian Musa sendiri ada di dalam rencana dan di dalam kehendak Tuhan. Makanya di situ ada satu keterangan yang jarang kita temui, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Loh, kalau kayak gitu kenapa harus muncul kalimat sesuai dengan firman Tuhan? Nah tentu teman-teman di dalam bagian ini mau mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan Musa adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesungguhnya kehidupan Musa adalah kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan telah rancangkan. Meskipun di ayat sebelumnya kita dapat melihat bagaimana Tuhan di situ berkata kepada Musa, Musa bisa melihat kok tanah perjanjian. Tetapi memang Musa tidak diizinkan untuk masuk ke situ. Nah teman-teman, di dalam anugerah dan di dalam izin Tuhan, Musa memang hanya diizinkan untuk melihat, tetapi tidak memasuki tanah perjanjian. Bukan berarti bahwa kehidupan Musa gagal, tentu tidak. Karena sesungguhnya yang menilai kehidupan Musa itu Tuhan, bukan kita. Keterangan sesuai dengan firman Tuhan di situ menggambarkan bahwa Musa menyelesaikan hidupannya dengan baik. Nah teman-teman, itulah sebabnya Koko mau mengajak setiap kita. Sesungguhnya mari kita mau sama-sama belajar untuk menyelesaikan hidup kita sampai selesai dengan baik di dalam anugerah dan perkenanan Tuhan. Sama seperti Musa yang dicatat kematiannya, yang di bagian akhirnya ada tulisan sesuai dengan firman Tuhan. Koko juga rindu setiap kita pun demikian. Ketika kita mengakhiri hidup kita kelak, kita mengakhirinya sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan pada kita. Kita sudah menyelesaikan semua apa yang Tuhan telah titipkan kepada kita dengan baik, dan Koko rindu setiap kita bisa melakukannya dengan baik seperti Musa di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai teman-teman, itu tadi satu teduh kita hari ini. Dari satu hari ini kita belajar untuk bersyukur telah diberikan berkat yang datang dari Allah. Kita juga jadi tahu bahwa Tuhan adalah perisai dan pedang. Maksudnya adalah Allah merupakan tempat perlindungan paling aman, dan Allah adalah Allah yang perkasa untuk membela umatnya dan menghempas segala musuh. Sebagai seorang benar dan umat pilihan Allah, kita belajar untuk menjadi Yeshurun sama seperti panggilan untuk Yakub atau Israel agar kita menyadari status dan derajat sebagai umat Allah. Untuk satu doa hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu sehingga kami masih bisa satu bersama hari ini. Tuhan, berkati kami Tuhan agar bisa menjadi Yeshurun sesuai dengan kehendak-Mu. Dan
berkati juga Tuhan kegiatan kami setelah saat teduh kami hari ini. Amin Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, jangan lupa ya, besok kita juga ada satu teduh bareng lagi di channel ini. Yuk kita sama-sama bagikan materi satu teduh kita ke teman-teman yang lain supaya makin banyak orang yang dapat berkat. Kalian punya pergumulan untuk pertanyaan? Ayo DM Mr. Yud Kekenaan dan dengerin juga podcast kita ya. Jangan lupa hari Sabtu kita juga ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun grup lain teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Ada udang di balik bakwan. Cakep. Hatiku senang punya kawan. Di podcast kali ini soal pelayanan. Apakah kehidupan kita itu harus sempurna dulu baru kita bisa dikatakan siap melayani? Bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tuhan panggil kita di dalam keterbatasan kita. Kan sometimes ketika orang itu mendapatkan sebuah pelayanan, dia jadi forsir, dia lebih mengutamakan pelayanannya itu. Tapi dia jadi lupa nih kalau dia punya sisi kehidupan lain dan berantakan bisa dibilang. Bisa saja dia bukan menjadikan Tuhan di dalam pelayanannya, tetapi dia menjadikan pelayanan sebagai Tuhan. Tapi teman-teman, itulah sebabnya kita betul-betul perlu sering mengevaluasi diri. Ketika saya melayani Tuhan, apakah saya betul-betul menikmati Tuhan? Pengen melayani karena percaya dengan kelimpahan berkat Tuhan. Karena Tuhan udah mengasihi saya, makanya saya melakukan itu. Kalau dilihat dari data ini ya, sudah jelas ya, ada generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Jadi kalau dilihat rentang usianya 8 sampai dengan 23 tahun ya. Ini jumlah populasinya mencapai 27,94%. Terkait dugaan bunuh diri yang dilakukan siswi SMP, seperti apa sebenarnya kerentanan remaja saat ini? So man, some kind of tough guy, huh? What's he think of his ways? He can take this shit, he can make jokes. Come on, bitch, say something funny.